wawancara terhadap ibu-ibu guru dari SDN Budaya. Baik, saya akan mewawancarai mengenai penerapan pendidikan berbasis budaya di sekolah ini. Oke Bu, apakah saya boleh meminta untuk menceritakan bagaimana penerapan program pendidikan berbasis budaya di sekolah ini? Jadi kebetulan di sekolah kami SDN Budaya itu ada setiap hari Kamis anak-anak itu diwajibkan untuk menggunakan baju adat ya, adat Sunda, kayak laki-laki pangsi, perempuan kebaya. Nah, kemudian selain itu kami juga menyarankan kepada siswa untuk menggunakan bahasa Sunda sehari-hari, tetapi diusahakan yang halus gitu ya Sundanya. Nah, terus selain itu juga kami setiap semester itu kan di sekitar kami itu pengrajin anyaman ya, kayak anyaman baku, kayak nyiru, boboko, terus kolombo yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi untuk memperkenalkan kepada siswa, kami itu setiap semester meminta siswa untuk membuat anyaman dari bambu ya, kemudian dikumpulkan seperti kerajinan gitu ya, setiap semester. Betul, tapi yang tentunya yang bisa digunakan gitu. Jadi nggak yang buat dipajang, tapi buat digunakan sehari-hari, kayak misalnya buat wadah nasi gitu. Jadi yang bermanfaat gitu. Itu kan nyambung juga sama budaya lokal di sini gitu. Ya, nyambung sama budayanya, karena kan mungkin penggunaan bahasa Sunda juga di sini masih digunakan ya. Betul. Di sini sehari-hari bahasa Sunda. Baik Bu, untuk tantangannya apakah ada di sekolah ini saat penerapan di kelas maupun di sekolah itu, apakah Ibu mengalami tantangan? Pastinya kami mengalami tantangan ya. Banyak sekali tantangannya. Boleh diceritakan Ibu tantangannya itu apa aja? Tiap kelas aja mungkin ya. Ya, kalau khususnya di kelas saya itu kan anak-anaknya kan dia tuh udah pada kadang nggak gaulnya teh sama orang yang lebih tua, terus sekarang kan nonton video yang misalnya bahasa Sundanya kurang halus, kasar gitu ya, bisa dibilang kasar. Nah, jadi si anak-anaknya juga menerapkannya gitu. Jadi tantangannya teh kita teh harus gimana caranya biar anak-anak teh pakai bahasa yang halus atau yang kasar gitu. Itu sih kalau dari saya. Terus kalau misalnya kan sekarang tuh anak-anak kan kita bahasa Sunda tuh setiap daerah pasti beda-beda ya bahasa Sundanya. Terus si anak-anak tuh tahunya bahasa Sundanya cuma itu aja, sedangkan yang bahasa Sunda ada bahasa kasar yang bahasa halus yang buat orang tua, ada bahasa Sunda yang buat teman, ada bahasa Sunda yang buat diri sendiri juga apa gitu. Nah, anak-anak tuh anak-anak sekarang gitu ya, pasti mereka tuh nggak tahu gimana mengungkapkan bahasa Sunda yang baik, bahasa Sunda yang sesuai lah untuk nanti berbicara sama orang tua sendiri bagaimana gitu. Terus kan ya kita kan nggak bisa ya membatasi lingkungan anak-anak. Kalau di sekolah kita ngasih arahannya bahasa Sundanya harus gini, sedangkan anak-anak kan lamanya di luar lingkungan sekolah, di rumah. Dan kayak tadi kan anak-anak itu banyaknya mainnya sama anak dewasa, sama orang-orang dewasa lah gitu. Nah itu juga kan mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi bahasanya. Yang paling itu tantangannya ya. Ya ditambah lagi kan sekarang kalau misalnya kita gali lebih dalam ya, untuk buku bahasa Sunda, ini untuk buku bahasa Sunda di sekolah itu masih pakai revisi yang tahun kemarin. Masih ada yang baru. Oh, ada yang baru. Nah itu juga kan menghambat kita ya. Kalau misalkan yang tahun kemarin kan yaudah itu saja, misalkan pembelajarannya tentang kutu, kawin atau apalagi ya, kaulinan baru baru diterapkan sekarang, diwajibkan di tahun-tahun sekarang ya. Kayak misalkan di buku bahasa Sunda ada Bidadami itu kan revisinya masih revisi buku. Sekarang kalau misalkan kita cari ya buku bahasa Sunda yang terbaru lah, misalkan revisi tahun 2024 itu belum ada. Kalau misalkan kita cari-cari, soalnya entah nggak tahu dari mana, mungkin dari pemerintahnya atau gimana, soalnya kan sekarang dari tiap daerah juga penerapannya udah bahasa Sunda untuk di daerah Sunda, bahasa Jawa untuk daerah Jawa. Jadi
ya udah cukup lingkup sana-sana saja. Kalau misalkan kita mau ke daerah lebih dari Bandung ya, keluar dari Bandung, kita udah, atau misalkan di Bandung aja lah, ini misalkan kita di Bandung, rata-rata kan yang ngomongnya campur-campur ya, Sundanya campur dengan bahasa Indonesia, nggak murni, udah Sunda aja. Kayak kalau misal penggunaan apa Sunda Wiwitan, Sunda Wiwitan itu nggak ada. Jadi kalau generasi sekarang kalau misalkan tantangannya kan yang tahu bahasa Sunda benar-benar dalam itu kan orang-orang yang dulu gitu dibanding sekarang. Apalagi makin sini kayak tadi penggunaan teknologi kan itu berperan besar ya. Jadi tersingkir ya. Jadi tertinggal ya gitu enggak. Berarti intinya di sekolah ini sudah diterapkan budaya Sunda ya, dari dulu mungkin ya sampai sekarang masih menggunakannya, dan mungkin bertahap ya untuk bahasa Sunda itu. Apakah siswa-siswa di SDN Budi Harja ini antusias terhadap pendidikan berbasis budaya dengan menggunakan budaya Sunda ini? Apakah mereka antusias gitu terhadap penerapannya? Kalau disebut antusias ya. Kalau apalagi kalau misalkan kita belajarnya di luar kelas, kan kalau anak-anak udah dikasih aja tantangannya tuh kayak tadi, misalkan belajar mu nggak bisa kan kayak gitu, malu lah gitu. Kalau misalkan kita mengenalkan budaya Sunda yang lain, misalkan kayak kaulinan pemuda, kita kan otomatis nyari keluar kelas, nyari tempat yang lebih luas, anak-anak pasti antusias. Kayak permainan kan sekarang udah mulai ditinggalkan ya. Nah, dari sekolah kita, bagaimana caranya supaya bahasa Sunda tetap ada dan tidak tertinggal. Jadi yaitu solusinya kita bawa lagi budaya Sunda seperti kaulinan Garuda ke sini, ke sekolah. Kalau dulu mah ini ya, ada project P5 Ya, P5. Kalau dulu ya yang kurikulum Merdeka kan ada P5 tuh di kita juga. Apa sih ngambilnya itu kebinekaan, kita juga ngambil kebudayaan, cuman itu mah tidak di lingkup budaya Sunda aja. Jadi kita ngambil ke budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak tuh dikenalin budaya, bukan hanya budaya Indonesia, budaya Sunda aja gitu. Sedangkan budaya Indonesia itu luas, beragam, banyak sekali gitu. Jadi kita tuh salah satunya tuh ya program yang tahun 2 tahun kemarin atau tahun kemarin sih, tahun 2020 Belum ajaran 2023 itu kita udah menerapkan program project P5 gitu, kayak menerapkan budaya ya, bukan hanya kita bagi-bagi setiap kelas 1 budayanya mana, kelas 2 budayanya mana gitu. Jadi kita kan kalau project itu tidak hanya satu kali ya, yang 1 minggu kita mengenalkan projectnya apa, materinya tentang apa, budayanya apa aja, apa sih yang dikenalkan untuk anak-anak. Paling ada segitu ya, di P5. Kalau sekarang kan nggak ada ya, paling sekarang itu kokurikulernya Sekarang malah beda lagi, bukan P5 gitu ya. Kalau dulu ada penerapannya dan kita menampilkannya gitu ya, ada kelas lain kan melihat ya penampilan. Jadi apa ya, kayak apa ya namanya, jadi akhir tahun itu bukan sama tapi kita menggelar karya. karyanya itu sesuai budaya mereka dari daerah yang udah dibagi-bagi. Ya, jadi intinya mah antusiasme siswa masih sebenarnya siswa selalu tinggi ya, asal kitanya bisa gimana caranya Mengarahkannya bikin pembelajarannya menarik gitu, intinya mah gitu sih, disesuaikan dengan cara kita, strategi kita dalam membelajarkan itu kepada anak, khususnya pelajaran budaya ya. Berarti keantusiasan siswa itu tergantung kitanya yang merancang gitu ya. Nah Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, dengan penerapan program ini, apakah program pendidikan berbasis budaya ini sangat berpengaruh kepada karakter siswa? Berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari, berpengaruh di kelas ataupun di sekolah. Pastinya ada sih ya pengaruhnya mah, kayak misalnya anak-anak yang dulunya nggak tahu misalnya oh ternyata ini tuh bahasa lemesnya ini ya bahasa Latinnya teh, jadi anak-anaknya tahu walaupun mungkin belum menerapkannya dalam kehidupan. Terus mereka juga ya kurang lebihnya tahu lah gitu pakaian adat apa, terus
kaulinan barudak kan kadang diintegrasikan juga ya ke dalam pelajaran PJOK gitu kan. Kaulinan barudak anak-anaknya tahu oh ternyata di Sunda teh ada permainan kayak gini nih, Ada ciri khasnya ya. ada ciri khasnya. Terus perihal anyaman juga mereka juga selain tahu, mereka juga kurang lebih bisa lah membuatnya. Atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah saya ajukan. Mungkin sekian Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang kami lakukan di SD Negeri Budi Harja, penerapan berbasis budaya di sekolah ini masih tetap dijalankan dengan cukup baik, di mana guru mengintegrasikan nilai budaya pada pembelajaran dan siswa mengikutinya dengan antusias.